puji dan syukur tidak inti dan tidak bosan-bosan kita panjatkan kehadiran Allah SWT, sebagaimana Allah tidak pernah inti dan tidak pernah bosan-bosan dalam melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga bagi hari yang indah ini kita semua masih diberi kesempatan lagi, kesehatan dan kemampuan untuk bersama-sama memperbaiki diri kalau diri kita masih ada yang belum baik. Pagi ini kita masih diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Kalau iman dan takwa kita masih dirasa kurang, pagi ini kita masih diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk memperbanyak taubat, istighfar kepadanya. Kalau dosa kita masih dirasa, saya belum sholat itu saya apa-apa, lanjutkan tidur. Subhanallah, maka pagi ini merupakan kesempatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, yang wajib untuk kita syukuri. Sebagai wujud syukur kita, mari di kesempatan yang indah ini ya, kita gunakan untuk bersama-sama bertafakur fikih, memahami, menelaah, mendalami tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah dirangkum oleh Allah dalam satu ajaran yang disebut dinul Islam. Dan pagi ini memang saya di dalam Fardul Muslim, kita masuk bagian yang keempat. Kemarin yang ketiga adalah tawadhu. Fardul Muslim yang keempat pagi ini yang disampaikan adalah al-ilmu. Ya, al-ilmu yang dimaksud adalah ulumuddin. Jadi kepribadian seorang muslim itu yang dituntut dalam diri orang yang telah menyatakan diri seorang muslim ya harus benar-benar juga mengerti tentang ulumuddin, tentang ilmu-ilmu agama Islam. Kan di dalam pepatah tidak kenal maka tak sayang ya. Tidak kenal maka tak sayang. Orang yang tidak kenal Islam sekalipun ngaku Islam maka tak mungkin akan sayang kepada Islam. Sejauh mana kenal kita kepada Islam, ya sejauh itu pula sayang kita kepada Islam. Dan ini fakta di depan mata kita ya. Maka sampai ada iseng katanya ada rukun Islam sungsang. Pernah dengar gitu loh. Itu di tengah masyarakat banyak. Rukun Islam sungsang itu artinya apa? Yang wajar, yang umum itu kan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Cuma sekarang agak meleret karena haji ditunda dan bahkan ngantri panjang. Di era tahun 2009 rukun Islam sungsang itu luar biasa populernya. Artinya apa? Sholatnya yombo wis tenanan apa durung tahu-tahu haji. Karena yang dikenal di masyarakat kalau sudah haji seakan-akan segala-galanya. Tidak mengerti banyak jamaah-jamaah haji kita ini setiba di tanah suci ternyata cuma piknik. Dia hanya piknik semata-mata, itu cukup banyak. Ya maka kembali sejauh mana kenal kita kepada Islam, maka sesungguhnya sejauh itu pula sayang kita kepada Islam. Ada orang yang mengenal Islam itu sholat. Ya yang penting sholat. Dan betapa banyak di masyarakat penjenengan tanya, Islam itu apa? Islam itu ya sholat gitu. Sholat dalam tanda titik bukan koma, artinya ya sak gendeme kuwi mau Pak, sing penting sholat. Yang penting sholat gitu loh.
Apakah mau kalau subuh terlalu padang, maghrib terlalu petang? Ya. Enggak gagas. Saya tuh terlambat sholat, saya ini jadi sudah enggak pernah mikir, kenalnya cuma begitu. Inilah pentingnya tema yang keempat ini. Fardul muslim itu adalah al-ilmu. Ya. Karena tadi kenalnya Islam sholat ya sholat. Bahkan ada yang kenalnya sholat aja cuma kalau tarawih gitu. Ya akhirnya ya kalau tarawih maka masjid-masjid meludak gitu. Jadi tidak kenal maka tak sayang betul. Petaka besar kaum muslimin hari ini adalah ya betapa banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak kenal Islam. Ngaku Islam tapi tidak kenal Islam. Dalam data statistik katanya kita masih 80%. Ada yang menulis turun katanya 77%. Tapi ini kan data. Kenyataannya DMI, Dewan Masjid Indonesia, dalam penelitiannya, dalam risetnya, kaum muslimin Indonesia yang sejumlah itu, yang sholat di masjid itu belum menembus angka 35%. Lah yang 65 ini sholat ning ngendi itu kok? Mang golek ya, lek golek sholat ning ngendi itu kok? Ini DM ini masih dicurigai risetnya. Jangan-jangan yang diambil sampel di perkotaan, karena yang kenal Dewan Masjid Indonesia itu baru di tataran kota. Di desa-desa itu enggak. Ya, tapi kalau jumlah masjid gampang karena dari data kecamatan. Kita kaum muslimin Indonesia dalam data DMI ada 800.000 masjid. Tapi yang kenal, yang sholat di masjid itu dari jumlah segitu itu ternyata belum nembus angka 35%. Itu masih dicurigai. Kalau orang hitung di kita di Muhtadin ya mantap ya Pak ya. Artinya di sekitar kita. Coba ke tetangga kelurahan kita subuh gini nih. Ya. Saat Jumatan penuh kira-kira subuh ada yang dapat 1 shot? Belum tentu. Maka kalau data 35% ini jangan-jangan yang diambil data itu masih di perkotaan. Di desa-desa masih banyak masjid yang nggak sempat diadani. Bukan nggak sempat, sing adan we ora enek itu loh. Ini. Kemudian kita melihat lagi itu dalam riset penelitian orang Islam yang mengenal Al-Quran, ya, adalah dalam tulisan yang terbaru adalah Fatayat NU, itu penelitiannya yang dipelopori oleh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Itu ternyata hasil penelitiannya kaum muslimin Indonesia yang kenal Al-Quran itu baru nembus angka 23%. Kalau sekitar tahun 2010 pernah Harian Detik mengadakan penelitian masih petengger, katanya yang kenal Al-Quran itu 25%. Justru sekarang ini ternyata malah turun. Padahal kita saksikan di sekitar kita ini semangat bersama Al-Quran luar biasa yang ada di sekitar kita. Kita ngitung pondok-pondok tahfidzul Quran itu sampai telecek di mana-mana. Ternyata baru tataran kota. Yang terbaru dari Fatayat NU yang kenal Quran itu baru 23. Bayangkan itu kenal Al-Quran. Nah, kira-kira yang bisa membaca Al-Quran berapa? Kira-kira masih turun 20% masih dipertanyakan. Bisa baca. Kemudian yang kira-kira baca dengan kaidah tajwid berapa persen? Turun lagi, kira-kira 15%.
yang bisa membaca dengan tajwid dan makhraj serta lancar, turun lagi. Dan ini sekedar info fakta-fakta yang menunjukkan bahwa memang benar-benar musibah kita hari ini itu adalah musibah kaum muslimin. Hari ini adalah banyaknya orang yang mengaku Islam namun ternyata tidak kenal Islam. Itulah maka para ulama-ulama kita dulu sudah jauh-jauh bahwa mensikapi kepribadian muslim itu ya memang harus benar-benar yufaqihu fiddin. Jadi belajar Islam itu harus menjadi bagian. Belajar Islam itu adalah merupakan kewajiban. Dan itu sudah jauh ditetapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata fardu. Tolabul ilmi faridatun, itu Rasulullah yang matur. Untuk itu gerakan memahami nilai-nilai Islam ini memang harus terus kita kembangkan. Ya. Monggo ya, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita di lingkungan kita ya alhamdulillah ya, dan meskipun kita tidak boleh bangga, kalau bersyukur wajib dalam bangga tidak, karena orang kalau sudah kebablasan bangga nanti tidak ada pernikahan ya. Kita sholat subuh alhamdulillah masjid masih bisa penuh. Coba sesekali kita ke daerah-daerah, Masya Allah. Saya dulu sumpah dari kampung ke kampung itu kalau malam, ya Allah, dengar cerita. Sekarang di sini ini kalau ada pengajian umum seperti dulu iftitahnya pakai Qiraatul Quran, itu anak-anak sekarang sudah pada nggak maunya itu memang cuma nggak mau tok atau karena nggak bisa, sehingga cara mau pengajian iftitahnya pakai qiraatul Quran aja sudah sulit. Jadi kalau cerita subuh rolangan sing ngadani itu bukan sesuatu yang muhal, itu wajar banget. Apalagi asar. Saya sedang musafir di radio, di mobil radio ada. Wah, dan cari sholat dulu. Kejauhan ada menara mutlangir tinggi sekali. Menaranya mutatin cuma sedikit. Menaranya itu tinggi sekali. Maka kita telusur masuk ke jalan yang ke masjid ada menara itu. Itu perjalanan jauh. Sampai di situ dibuka aja belum, Pak? Lama kita nunggu musafir, tidak ada orang, belum dengar ada gitu. Kemudian sampai akhirnya kita sholat sendiri sampai selesai, belum ada. Menaranya hebat itu. Menara masjidnya bagus kan. Dan kalau kita banyak menelaah kepada pesan-pesan Rasulullah, ketika menjumpai seperti itu, kita baru sadar akan pesan Rasul bahwa yang benuna masajidahum wa yakharubun min dzikrillah. Sayati 'alan nasi zamanun la yabqa lakum minal islami illa ismun wala minal qur'ani illa rasmun ya'muruna masajidahum wa yakharubun min dzikrillah. Akan datang satu masa kelak menimpa umatku di mana Islam tinggal nama. Ya, Islam tinggal nama. Toko banyak nama-nama Islam itu berserakan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam juga banyak. Tapi la yabqa lakum minal islami illa ismi. Label-label tadi tidak lebih daripada sekedar nama.
Wala minal Qur'ani illa rusmun. Dan Al-Qur'an tinggal tulisan. Jadi tulisan, simpul saja. Mereka berduyun-duyun membangun masjid, maka tidak ada bangunan masjid yang terbengkelai, ya Pak ya. Alhamdulillah setiap ada proyek bangunan masjid, maka insya Allah kelar, itu selesai. Ya. Muhtadin dulu punya modal 30 juta, wani, akhirnya ya jadi. Karena di dalam Rasulullah yang nama saja orang kalau diajak bangun masjid itu alhamdulillah, meskipun tidak pernah ke masjid. Wa ya harabun min dzikrillah. Namun setelah masjid itu dibangun, maka masjid itu kemudian dijadikan haram. Ada haram itu kalau dalam kamus itu rumah tua yang tidak dihuni. Nah, di kampung saya namanya omah tetean, rumah setan itu loh Pak ya. Itu haram gitu. Jadi kalau ada rumah, ada bangunan yang tidak dihuni, itu dalam bahasa Arab disebut haram. Jadi dibangun megah gitu. Namun harabun min dzikrillah. Saya pernah masuk sebuah masjid lantai 2, megahnya luar biasa. Apa Pak ini? Mimbarnya itu diceritain, ada yang bilang ini kalau di kampung agak ke desa sana, mimbarnya itu bisa jadi satu masjid karena di daerah Jepara itu mewahnya luar biasa, luarnya besar gitu. Saya mencoba ke lantai 2, jamaahnya itu penuh apa Pak? Bangkai nyamuk, karena sudah nggak tahu berapa lama tidak disapu gitu loh. Disentuh aja enggak. Mimbarnya luar biasa, mimbar ukir karena di Jepara. Saya sampai ke situ. Ini semuanya mengingatkan kepada kita bahwa itulah data-data kita. Maka kalau hari ini kita kadang-kadang dijadikan objek bulan-bulan jadi tuduhan, karena ya ini sebagai introspeksi, karena memang kualitas Islam kita seperti ini. Yang bisa baca Quran 23%, yang sempat sholat ke masjid, tapi ini dicurigai yang pernah sholat ke masjid, karena di MI yang mengadakan Dewan Masjid Indonesia 35%. Padahal kalau kita ke desa-desa, tidak usah subuh lah, maghrib gitu, maghrib tadi, tidak ada 35%, tidak ada. Itu kalau Jumatan penuh kok. Masjid-masjid itu kalau Jumatan penuh, ya. Tapi kalau subuhan, kalau masjid 7 shop, kemudian ada subuh ada 1 shop kan, berarti ada 35%. Oh, 1 shop masih luar biasa. Ya. Belum lama saya dari rumah Kudus jam 3 berangkat habis tahajud sampai di daerah Mundaan. Menaranya luar biasa indah. Adzan subuh saya belok. Kemudian kita subuhan di situ. Menaranya bagus kanan kiri, dari kejauhan ketok molok-molok begitu Pak. Itu saya hitung itu jamaahnya itu waktu saya masuk ada 7. Itu aja sholatnya rom. Siji mojok nang kidul, yang 2 ngambil di tiang itu ya Pak ya. Sama pojok. Dan tradisi mereka kan tidak mengenal imam itu menata shop ya Pak ya. Ternyata tidak semua imam sholat itu punya kewajiban menata shop. Dia nggak pernah sadar imam itu komandan, imam itu pemimpin. Dia datang dari pintu sebelah. Ini yang sering menyaksikan masjid-masjid di kampung kan, masuk gitu ya langsung komat ya sudah, Allahu Akbar. Mbok memang jamaahku iki wis karungan apa wis katokan turu ora gagas. Allahu Akbar. 7 orang itu boro-boro kok rapat tuh.
Kalau kemarin itu ada instruksi karena PPKM jaga jarak, wis kulino ngono. Megah sekali itu, Pak. Itu tepi jalan raya Solo Kudus bagian di Undaan. Jalan raya itu jalan raya 24 jam. Ramai. Sempat ngitung 7 orang. Enggak tahu ini yang dari Undaan siapa ya. Jarang yang tekan sini Undaan. Begitu. Makanya kalau Dewan Masjid Indonesia kok menentukan 35%, oh, masih mencurigakan itu. Ya. Itulah petaka kita, banyak orang yang mengaku Islam, ya, maka tapi tidak kenal Islam. Jahalah fil Islam. Maka Abdul Majid Az-Zindani dalam Al-Imannya memberi satu judul, ya, Jahalatun Khatirah judulnya, ya. Maka kebodohan itu adalah bahaya yang sangat-sangat khatir. Khatir itu artinya yang sangat. Sangatnya itu pakai dengan khatir. Jadi sikohnya kayak kalau kita ada hujan lalu boleh sholat namanya matirah. Matirah dan matirah sama. Padahal jauh-jauh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan bahwa tolabul ilmi yang dimaksud adalah faqihu fiddin, itu adalah faridah. Saya mengutip sebuah tulisan, ya, yang pertama, Islam agama yang sangat menjunjung tinggi nilai ilmu. Yang pertama yang harus kita jadi catatan secara umum, Islam agama yang sangat amat menjunjung tinggi nilai ilmu. Imam Ali radhiyallahu anhu seandainya mengajarkan satu huruf, ya, itu maka dia lebih mulia daripada 4.000 dinar. Itu memang tidak berlebihan Ali bin Abi Thalib, ya, menjadi seorang muslim harus berilmu, tidak ada yang namanya menyangka. Nah, maka menjadi seorang muslim harus berilmu. Syarat menjadi orang beriman adalah ilmu. Hampir seluruh, kalau kita membuka literatur akidah, ya, mulai dari Imam Ibnu Taimiyah sampai kitab-kitab yang terbaru, kalau sudah sampai judul namanya Syurutul Iman. Syurutul Iman itu yang pertama adalah ilmu. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk la ilaha illallah itu ayatnya diawali dengan wa'lam, ilmu. Jadi semua kitab-kitab akidah dalam bab syurutul iman, maka yang pertama adalah ilmu. Ilmu dan ilmu, ma'rifatullah. Maka di dalam kitab-kitab madrasah dulu ada awalul wajibin alal insan ma'rifatul billahi gitu di dalam syair-syair lama. Memang ma'rifahnya ilmu. Syarat menjadi orang beriman adalah ilmu. Ayat pertama kali turun adalah ilmu. Semuanya kita paham. Ayat pertama kali turun adalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan setelah ayat cuma di wahyu pertama itu jedahnya lama sekali. Pesan untuk dihayati betul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu langsung dihentikan dulu oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan-pesan di ayat pertama itu adalah ilmu yang luar biasa. Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di akhir begitu Allah mengajarkan malam ya'lam. Jadi pesan yang luar biasa terhadap ilmu. Sebelum yang lain-lainnya diperintahkan oleh Allah, perintah pertama adalah ilmu sedemikian detil. Kalau kita mengkaji tafsir surat Al-Alaq pertama itu adalah bicara tentang ilmu, nggak akan habis-habis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah ilmu. Kenapa enggak bismi? Bismi apa? Bismi rabbika. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu adalah bismillah, bismil Uzza, kemudian dirubah menjadi bismillah. Makanya di masyarakat dulu ada budaya gotong royong itu apa Pak? Kullun bismillah, ya, Pak. Kullun barizin. Kita yang belakangan nemu istilah itu sudah dirubah. Kullun bis, kuntul baris. Lalu tiba-tiba jadi kolobis kuntul baris. Padahal dulu berangkat dari ayat itu kullun bismillah, semua selalu diawali dengan membaca bismillah, karena kullu amalin la yabda'u bil basmalah wa wal abtah. Nah, setiap amal perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah maka putus, tidak akan sampai di hadapan Allah. Maka perintahnya kullun bismillah, kolobis. Jadi tadinya jadi kolobis ya, tak? Kulun barizin malah kontol baris, kontol buku itu ngerti kontol baris. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ini ilmu gitu loh ya. Jadi kemampuan nalar umat pada waktu itu ketika Al-Qur'an turun untuk membayangkan khalaqal insana min 'alaq, itu ora sambung babar blas masa jahiliyah itu. Tapi Al-Qur'an sudah mengajarkan seperti itu, renungan yang luar biasa. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram. Diselingi untuk mengenalkan takbir. Alladzi 'allama bil qalam. Allah zat yang mengajarkan kalian dengan qalam. Kenal kolam aja belum. Itu adalah ilmu. Itu mengisyaratkan bapak-bapak, ibu-ibu bahwa benar-benar ya, ayat pertama kali turun itu adalah ilmu itu sedemikian dalam. Ibadah di dalam Islam yang tidak harus berdasarkan ilmu. Kewajiban hidup itu beribadah. Syarat beribadah itu pertama adalah ilmu. Ibadah yang tidak didasari dengan ilmu dalam Islam namanya taklid. Taklid hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu ikuti pada orang-orang yang tidak punya ilmu. Akhirnya berarti menjadi apa? Larangan karena wala. Jadi ibadah taklid hukumnya dilarang. Cuma sekarang mau mengatakan larangan, orang sidang ibadah nanti malah, ya kan? Gitu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, karena apa? Karena ibadah di dalam Islam wajib didasari dengan ilmu. Saya di kampung-kampung kalau sudah menyarankan yang namanya orang muslim itu minimal urusan sholat itu pernah baca ya, maka pastikan yang namanya buku pasolatan itu mestinya punya. Kalau tidak bisa beli fikih yang mungkin agak tebal minim itu di buku di toko-toko buku itu kan banyak namanya buku pasolatan bahasa Jawa nih. Artinya buku tuntunan sholat, minimal doa-doa yang kita baca dalam sholat itu pernah kita baca di dalam kitab. Sehingga kita saat membaca Allahumma ba'id baini
itu tidak hanya simai benar, tapi pernah membaca. Supaya apa? Ya supaya kita khusyuk. Membayangkan di dalam tulisan aja kadang-kadang kita ini masih ngambiang-ngambiang gitu. Nah itu supaya apa? Supaya benar-benar bahwa ibadah yang kita lakukan ini berdasarkan ilmu. Monggo dumateng jamaah sedaya yang belum pernah membaca tuntunan sholat, apalagi kalau kita dingerupi toko kita begitu dekat kebangetan nganti ora tekan ya Pak ya. Ini ora promosi ya. Artinya memang karena ini tuntunan. Saya masih membaca, jadi masih membaca di tengah masyarakat itu saudara-saudara kita melaksanakan sholat itu baru sebatas simai. Simai itu tegese biyen sinaune sholat ki ya mung ngrungokke lho Pak ya. Biyen aku diajari ibu nek sholat, nek doa iftitah itu begini ya toh. Masih pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus itu kalau sudah sampai wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal muslimin ora maca dhewe bubar. Baca gitu loh. Sampai surat Al-Fatihahnya. Jadi saking apalin nek maca Fatihah ora pernah dipendelengi ya Pak ya. Lepas setang, kenapa? Enggak pernah baca gitu. Saya waktu PLPD di IAIN Semarang itu Pak, ada satu peserta dari ngapak-ngapak apa? Dari bukan Purbalingga, Jawa Tengah itu Purbalingga itu ada satu yang gagal nggak lulus. Gara-gara dites baca Al-Fatihah, sudah mengajar jadi guru madrasah selama 30 tahun tes surat Al-Fatihah gagal. Coba. Artinya itu ada bener karena saking apale ora pernah maca padahal apale dulu itu simai hanya karena waktu kecil mendengarkan. Kegagalannya dia apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ternyata waladdallin. Diulang berkali-kali karena kebangetan langsung dinyatakan gagal saja. Persoalannya hanya karena saking hafale orang pernah maca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulangi lagi ya dolim. Ulangi lagi dolim ya sudah lulus wae. Biar jadi pelajaran. Ini artinya data bahwa sholat yang kita jalanin ini mohon maaf di sini juga masih banyak yang belum pernah membaca doa dari kita. Maka monggo pastikan untuk ibadah sholat minimal itu pernah moco dari Allahu Akbar sampai assalamu alaikum pendelingi tenang gitu loh, pendelingi tenang gitu. Nanti ketika kita membaca itu ya tulisan itu seakan-akan tergambar benar di sini. Karena data-data seperti itu tuh banyak. Buku tuntunan sholat kalau di Arab kan judulnya buku tuntunan sholat gitu loh. Dibaca ben jelas gitu loh Pak ya. Mengapa? Karena memang ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Mungkin nanti kalau puasa semuanya sudah tahu kutiba alaikumusiyam bisa mengerti. Orang usah ngaji apal ya Pak ya. Tapi kalau sholat kan karena sholat itu ada dua rukun, jadi rukun qauliyah dan rukun fi'liyah. Rukun qauliyah artinya rukun yang memang wajib untuk dibaca. Kalau rukun amaliyah artinya rukun wajib yang harus dikerjakan. Dan dua-duanya pastikan berdasarkan ilmu, ya Pak. Jadi ibadah dalam Islam harus berdasarkan ilmu. Kemuliaan dunia dan akhirat itu syaratnya ilmu. Ya, jadi bagiannya ke-6 kemuliaan ini yang ke-6. Kemuliaan dunia dan akhirat syaratnya ilmu, masya Allah. Itu telah digariskan oleh Rasulullah. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ilmu. Ya, kita mulai dari sholat. Ada di
Solo ini artinya jamaah yang memang diajak betul. Memang kalau udah belajar Islam itu maca kitab itu ya wis paham ora pokoknya dituap wis baca gitu ya. Itulah kelebihannya supaya minimal kita dari sholat. Sholat. Doa iftitah, Fatihah, ayat, rukuk, iktidal. Rukuk iktidal itu harus karena wis hafal subhanallah. Semuanya detail, pernah baca gitu loh Pak ya. Jadi syarat kemuliaan dunia dan akhirat syaratnya ilmu. Untuk menjadi orang yang ke berapa ini tadi Pak? Ketujuh. Untuk menjadi seorang yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah itu syaratnya ilmu. Rakaizul ubudiyah di salah satu porosnya ibadah itu ada 3. Satu di antara 3 itu adalah adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khosyah. Poros lakernya ibadah itu ada 3. Satu di antaranya adanya rasa takut kepada Allah. Kalau kita sholat, satu contoh ibadah itu, lalu tidak tertanam rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan porosnya ada yang macet gitu Pak. Dibiarkan lama-lama yo roda nggak akan berputar. Maka ketoke sholat ini roda ibarat sepeda, rodane wera muter, kurang lancar aja mangga. Kemarin saya sepedaan sama Pak Nurdin, sepedanya belum disetel itu. Ternyata kalau udah diputar itu enggak, masih ada di Bekunang sana, sampai di sini megah-megah Pak Nurdin. Ini lakernya apa? Lakernya kenceng gitu loh Pak. Kalau nggak ada rasa takut, ibadah itu mau kamu kusuk-kusukan oleh sedekap sampai kayak malang kering. Ada orang sedekap ini, kenapa kamu? Saya bekep hati saya kan di sini. Kenapa? Ben kusuk. Nah, ya, mantap gini. Ada yang pakai merem barang ya Pak ya. Ada yang macam-macam. Tapi kalau nggak muncul rasa takut, maka ya lakarnya ambleng gitu loh Pak. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka ciri ulama yang digambarkan di dalam Al-Quran itu ternyata bukan karena memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Sekali lagi Pak, karena apa? Ciri artinya memang jika ulama yang digambarkan di dalam Al-Quran bukan orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Al-Quran 30 juz hafal, hadis sekian hafal. Tapi yang ditunjukkan di situ adalah memiliki rasa takut. Innama sesungguhnya yakhshallaha, orang yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah min ibadil ulama, hanya dari hamba-hambaku dari golongan ulama. Ini artinya ilmu. Untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan rasa ilmu. Dengan menelaah ilmu, harapannya supaya kita benar-benar tumbuh rasa takut. Urip kita ternyata tidak abadi, ya Pak ya. Kemudian nanti mati, habis mati dimasukkan ke alam kubur. Setelah di alam kubur kita akan berpindah alam. Terbayang itu dengan ilmu dan ilmu. Maka menjadi orang yang takut kepada Allah harus dengan ilmu. Selanjutnya yang ke-8, Allah akan mengangkat derajat orang beriman itu lantaran ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Iman yang benar-benar didasari ilmu, maka syaratnya iman tadi sudah saya sebut adalah ilmu. Dan warisan Nabi. Dan terakhir, warisan Nabi adalah ilmu. Warisan Nabi adalah ilmu. Maka sebutannya
Pewaris Nabi itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi, karena yang diwariskan Nabi bukan dinar dan dirham, tapi ilmu. Itu semangat mewarisi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini monggo terus kita tingkatkan, karena tadi kita tidak boleh puas dengan apa yang kita raih hari ini. Ya, saya ikut bersyukur kemarin sudah ngobrol sama Pak Hafiri, alhamdulillah regenerasi di Muhtadi sudah aman. Kita sing tua-tua wis dikaren nonton bae ya. Para hafid, anak-anak kita, adik-adik kita sudah mulai bermunculan, alhamdulillah. Monggo. Saya juga sudah absen untuk tidak memang sholat. Yang sepuh-sepuh di kampion ini wis karek nonton. Adik kita, anak kita, alhamdulillah sudah mulai bermunculan. Ini di kita yang wajib kita syukuri. Gambaran tadi saya masih diumum. Kemudian ada kajian pada subuh, ada badal maghrib. Monggo kita ikutin. Karena itu bagian dari Islam kita. Itu bagian dari Islam kita. Cari kesempatan dan lingkungan seperti yang ada di kita ternyata tidak sembarang. Kita berada mesti bisa, maka kita syukuri hal itu. Ada badal maghrib, ada tafsir, ada apa fikih, monggo terus kita ikuti. Kemudian ini ada taklim lughah al-arabiyah sudah berjalan, alhamdulillah. Ya, dan saya yang bagian pewar-pewar saja. Ya. Saya bagian mengekspos biasanya, saya karena banyak di luar gitu, untuk sekadar contoh supaya benar-benar harapan kita nanti di Al-Muhtadi, di samping tempat kita berkhidmat beribadah kepada Allah, juga mudah-mudahan menjadi tempat berilmu. Nanti kalau sudah berjalan kita akan tambah apa lagi, kita tingkatkan apa lagi. Semoga Allah terus meridhoi niat baik kita, sehingga benar-benar Baitullah tadi ini bukan saja tempat kita bersujud di hadapannya, tapi juga tempat kita untuk berilmu. Dan karena syarat menjadi seorang muslim adalah ilmu. Ini dulu, kita lanjutkan nanti di lain kesempatan masih tentang fardul muslim bagian yang keempat, yaitu berilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberkahi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberi mana istiqomah, hati yang istiqomah kepada kita semua, sehingga benar-benar data perjalanan hidup kita seiring bertambahnya waktu semakin baik dan semakin baik, dan semoga kita semua telah menjadi hamba yang husnul. Amin. Subhanallah.